أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذينظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ قُلْتُمْ wa dibaca pendek, il di sini ada zal sukun ya. Za ini letak posisinya yaitu di ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Jadi bacaannya itu lembut. Cara bacanya cukup dialirkan saja dengan bacaan yang lembut. Wa ilqu ya. Jadi tidak boleh dibaca secara memantul. Jangan wa idqul ya. Keluar bunyi the. Itu bacaan yang salah. Yang benar cara bacanya wa ilqul ya. Kemudian qultum di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Nah, huruf di sini adalah ya. Ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibaca jelas atau jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan ta-nya kemudian langsung masuk ke huruf ya, tidak perlu ditahan. Qultum ya, tum ya ya. Ya dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian mu dibaca panjang, di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian sa dibaca panjang, di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian lan nu, di sini ada huruf nun sukun berhadapan dengan huruf nun yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah atau kata lain juga disebut dengan idgham mislain. Karena antara huruf sukun dengan huruf hidup itu yaitu semisil ya.
sama dari segi makhraj dan juga sifat ya. Jadi cara bacanya itu didengungkan, nunnya langsung dileburkan ke dalam nun yang kedua dengan terbentuk suara yang tertahan. Lan nu, jangan langsung ya, jangan lan nu ya, itu bacaan salah karena harus didengungkan dulu. Lan nu mina. Nah untuk ini nu, ini hamzah ya, jadi bacaan hamzah itu jelas ya, jadi posisinya itu di tenggorokan bagian bawah. Jadi saat melafat hamzah di sini bukan nu ya, jadi jangan dibaca nu mi ya, itu bacaan yang salah karena posisi hamzah ini yang pertama dia hurufnya jelas ya, yang kedua tipis dan dia terdapat di tenggorokan bagian bawah. Nu cukup ditekan saja, tidak perlu nu ya, nu. Karena kalau dibaca nu itu dia sifatnya tebal, kemudian mengarahkan kepada huruf ain bukan hamzah ya. Lan nu mina ya. Mi dibaca pendek, na dibaca pendek, la juga dibaca pendek, ka juga dibaca pendek. Hatta di sini tanya ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian na dibaca pendek, rallah di sini ada lafdzul jalalah. Namanya lafdzul jalalah tafkhimun mufakkamun, yaitu lafdzul jalalah yang harus dibaca tebal ya. Karena posisinya sebelum lafdzul jalalah berharokat fathah yaitu ra. Narallah, jadi bukan dibaca narallah ya, narallah ya. Untuk ra ini juga dibaca tebal ya karena ra-nya berharokat fathah. Nah untuk lafdzul jalalah dibaca panjang 2 harokat ya, karena ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di lafadz Allah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Ha dibaca pendek, jahratan, ra-nya dibaca tebal ya karena posisi ra ini berharokat fathah. Cara bacanya ujung lidahnya terangkat ke langit. Jahra ya, jahratan fa. Nah kemudian ada harokat tanwin ya, tanwin fathatain. Nah kemudian di sini ada harokat tanwin fathah ya, berhadapan dengan huruf fa yaitu huruf ikhfa. Jadi ketika tanwin berhadapan dengan huruf fa ini dinamakan dengan ikhfa awsat ya. Jadi tanwin ini adalah pengganti daripada nun sukun. Karena makharijul huruf nun dengan fa itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, maka dinamakan dengan awsat. Jadi cara bacanya tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang. Jadi cara bacanya cukup ditahan ataupun nunnya itu disamarkan ya. Jahratan fa, disamarkan bunyi nunnya atau tanwinnya, siap-siap masuk ke huruf fa. Jahratan fa ya. Kemudian fa dibaca pendek, a juga dibaca pendek. Ini a ya, letak posisinya a itu di tenggorokan bawah, bukan a ya, tapi a, jelas dia hurufnya dan dia hurufnya tipis ya. Kha dibaca pendek, zatskum, karena di sini ta-nya itu sukun, maka di sini ada terbentuk bunyi hamas, yaitu ada desis angin yang agak samar-samar ya. Fa'akhadatku ya. Jadi jangan khazatku, jangan bunyi te ya, tapi yang dibunyikan anginnya. Fa'akhadatkumosso ya. Mosso di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu shad ya. Cara bacanya mimnya dileburkan ke dalam huruf shad, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena membacanya dengan cara memasukkan kumosso ya. Dan untuk alif lam ini tidak lagi dibaca ya. Kemudian sha dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat.
Ai dibaca pendek, qa dibaca pendek. Ini qa-nya posisinya tebal ya, karena posisinya yaitu di pangkal lidah. Qa. Kemudian tu dibaca pendek, wa juga dibaca pendek. Antum di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta ya. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab ya. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan ya. Siap-siap masuk ke huruf ta. Wa antum, jangan waang ya, juga jangan waan. Lebih ke idhar ataupun lebih ke dengung. Namun yang dibaca di sini adalah nunnya disamarkan. Jadi kalau ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke samar ya. Wa antum ya. Kemudian tumta ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas. Cukup ditekan saja. Tumta ya. Tanzu di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf za, yaitu huruf ikhfa. Cara bacanya nunnya disamarkan, siap-siap masuk ke huruf za. Nah, untuk nun sukun bertemu dengan za ini dinamakan dengan ikhfa al-sad ya. Jadi ikhfa al-sad itu kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang ya. Jadi tidak lebih ke dengung juga tidak lebih ke samar. Tanzu tanzu ya, nunnya disamarkan sambil didengungkan. Tanzurun, zu dibaca pendek, run ini rohnya karena berharakat zuma ini dibaca tebal ya. Nah, untuk bacaan ro ini karena ada waw sukun sebelumnya berharakat zuma itu mad tabi'i, dan ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf, maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.